Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas ya Bapak Ibu? Udah buka puasa belum? Udah ya? Puasa pakai rendang kayaknya ini. Bukan ya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Dan ini merupakan pemberian anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini. Tidak semua orang dimudahkan untuk menggerakkan hatinya dan langkah kakinya untuk melakukan sholat Isya secara berjamaah, melakukan sholat tarawih bersama-sama berjamaah. Tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, majelis yang mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua orang dimudahkan untuk bisa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bi ni'matihi, dengan karunia-Nya lah tatimmus shalihat, menjadi sempurna kebaikan-kebaikan yang kita jalani. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada panutan hidup terbaik kita, yaitu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan, di dalam mengamalkan, mendakwakan sunnah dan ajaran-ajarannya hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya melihat mapnya 8 menit. Nyantailah jam 7 lewat 17 baru OTW ya. Ternyata sampai sini masuk gang salah-salah. Alhamdulillah bisa bertemu, bersilaturahmi, berziarah kepada Bapak Ibu semua. IKLP ya Pak ya, keluarga Padang lah intinya ya. Saya juga orang Padang Bapak Ibu ya. Ibu saya orang Padang, Padangnya Padang kota ya. Jadi keluarga dari ibu itu semuanya orang Padang. Tapi sayangnya saya nggak bisa bahasa Padang. Bisa dikit, tambo cie. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan bahwasannya orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang melakukan amal soleh itu Allah akan masukkan dengan rahmatnya ke dalam surga, ke dalam jannah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan melakukan amal-amal saleh, melakukan kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah dalam kehidupannya, lahum jannat. Kata Allah, mereka akan digiring oleh Allah masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan di antara manusia atau makhluk terbaik yang Allah ciptakan di dunia ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beriman dan beramal soleh. Bahkan bukan malaikat, bukan langit, bukan bumi, bukan gunung, bukan lautan, tetapi manusia yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan melakukan amal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum khairul bariyah. Maka merekalah orang-orang yang terbaik di pandangan Allah, atau sebaik-baiknya makhluk yang pernah Allah ciptakan. Maka bagaimana hidup kita ini bisa melakukan amal saleh merupakan sebuah tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, melakukan kebaikan-kebaikan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk apa? Illa liya'buduni, agar manusia itu mentauhidkanku, tidak melakukan kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyak amal soleh dan begitu banyak jenis macam ibadah, dari yang paling tinggi dan paling berat sampai yang paling ringan dan paling mudah kita amalkan. Dari yang paling tinggi ya Bapak, yang paling tinggi Bu, jihad contohnya, mengeluarkan hartanya, mengorbankan jiwanya, menumpahkan darahnya untuk apa? Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berat-berat Pak, amal-amal soleh yang berat, contohnya misalkan menghafal Al-Quran 30 juz. Itu kalau sehari yang hafal Quran 30 juz tidak murojaah 3 juz atau 5 juz dalam satu hari, maka dipastikan hafalannya tidak akan mungkin. Makanya saya punya guru di Arwayah dulu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu habis hidupnya bersama Al-Quran. Ada teman saya dari Aceh, beliau sehari itu murojaahnya 10 juz di luar bulan Ramadan. Padahal dia mahasiswa. Tapi kalau sudah masuk Ramadan lebih dahsyat lagi. Maka jarang sekali ngobrol, nongkrong gitu ya. Cerita-cerita, makalan jarang dia. Habis bersama Al-Quran. Jamaah yang berbahagia rahimanallahu wa iyyakum, sampai amalan yang paling ringan, sampai amalan yang paling mudah kita amalkan, semua amal soleh yang terberat, yang paling besar, yang paling susah, sampai yang paling gampang kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, endingnya adalah lahum jannat. Semua amal soleh itu apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah dan ikhlas karena Allah, akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Maka di antara amalan ringan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ada amalan yang begitu ringan, amalan yang begitu mudah kita laksanakan. Huma yasir, itu begitu mudah, begitu sahal. Wa man ya'mal bihi ma qalil, tetapi yang mengamalkannya sedikit. Ya. Para sahabat bingung, mudah tapi kok jarang orang yang mengamalkan, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang akhir salatnya sabbahallahu asyran, dia mengucapkan subhanallah 10 kali. Asyran 10 kali. Wa hamida asyran, dan dia mengucapkan tahmid alhamdulillah 10 kali. Wa kabbara asyran, dan dia mengucapkan takbir Allahu akbar asyran 10 kali. Tilka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah khamsu wa mi'ah, 150 fil lisan, di dalam lisan seseorang. Maksudnya gimana Pak? Kan 10 10 10 30. Sehari berapa sholat yang kita kerjakan? 5. Jadi 30 kali 5 berapa? 150. Itu yang disabdakan Rasulullah, 150 di lisan kita, ya. Wa khamsumi'a alf fil mizan, tapi hitungannya Allah Subhanahu wa taala adalah 1500 di dalam timbangan kebaikan pada hari kiamat. Ya, dalam riwayat yang lain 33 kali. Nah, ini yang paling ringan. Makanya judulnya amalan ringan yang mengantarkan kita ke dalam surga. Jadi kalau kita nggak sempat 33 kali, ini ada solusi ya Bapak Ibu. 10 kali tasbihnya, tahmidnya dan takbirnya. Jamaah yang berbahagia rahimanallahu wa iyyakum. Dan ini ternyata mengantarkan seseorang ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. Kata Rasulullah, khutat khotoyahu wa in kanat mislu zabadil bahar. Dalam hadis yang sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun dosanya sebanyak buih-buih yang ada di dalam lautan. Masya Allah, ringan. Ya. Tetapi banyak orang yang belum maksimal dalam mengamalkannya. Jamaah yang berbahagia rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian amalan yang kedua yang begitu ringan dan bisa kita amalkan, bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah ketika seseorang itu sebelum tidur, huma yasin, ada dua amalan ya. Yang pertama tadi, yang kedua adalah sebelum dia tidur mengucapkan tasbih 33 kali, subhanallah, kemudian tahmid 33 kali,
alhamdulillah 33 kali, dan takbir 33 kali. Ya, berarti 99 ya Bu ya. 33 kali 3. Tutup yang ke-100 adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum dia tidur mengucapkan ini, tilka mi'ah fil lisan, 100 kali di lisan kita, wa alfun fil mizan, tetapi kata Rasulullah itu 1000 pahala, 1000 ampunan di dalam timbangan pada hari kiamat. Ringan apa ya? Tapi banyak yang kurang mengamalkan dalam kehidupan kita. Jamaah yang berbahagia rahimanallah wa iyyakum. Kemudian amalan ringan yang ketiga yang bisa kita amalkan adalah sabda Rasulullah SAW ketika dia mengatakan kepada para sahabatnya, sahabatku, bisa nggak kalian baca Al-Quran 10 juz sehari, di malam hari khususnya? Ya, kita bisa nggak Pak 10 juz? Ya, berat. Bahasa Padangnya berat apa? Barek mana? Gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, tidak berhenti di situ. Rasulullah katakan, "Qul huwallahu ahad, ta'dilu thuluthul Qur'an." Sesungguhnya surat Qul favorit kita enggak, Pak? Iya. Salat sunnah aja pakai Qul ya. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas itu kata Nabi, ta'dilu thuluthul Qur'an, seperti sepertiga Al-Quran, atau sama seperti kandungannya 10 juz dari Al-Quran. Jadi bagi yang nggak bisa baca Quran, atau kurang lancar membaca Al-Quran, atau mungkin terbata-bata dalam membaca Al-Quran karena sibuk berdagang, ya, ada yang mungkin berdagang, dia dapat hasil hari ini buat makan besok. Kenapa dia sibuk dagang bulan Ramadan? Oh, dia mau bayar zakat fitrah untuk istrinya, anaknya 4 misalkan. Dia mau beliin baju anaknya yang baru untuk lebaran, atau dia mau pulang kampung ke Padang, ya, butuh biaya ya Bu ya. Maka mungkin dia terhalang dari menghatamkan Al-Quran berkali-kali, dan bekerja selama dia puasa bulan Ramadan, menjaga sholat 5 waktu dalam kehidupannya, maka bekerja pun sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi yang gak lancar atau gak bisa baca Quran, melihat orang baca Quran menghatamkan berkali-kali di bulan Ramadan, wah nangis dia Pak. Ada orang yang begitu karena dia gak bisa baca Quran. Maka ini jadi solusi, baca Qul huwallahu ahad 3 kali dalam satu malam ya. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, Qul huwallahu ahad asyra marrat, siapa yang membaca man qala qul huwallahu ahad asyra marrat 10 kali surat Al-Ikhlas di luar salatnya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka kata Nabi, Allah akan bangunkan istana untuknya di dalam surga. Jadi qul itu luar biasa, jangan kita remehkan ya. Yang keempat ya, setelah apa tadi? Tasbih, tahmid, takbir setiap habis sholat ya. Kemudian sebelum tidur ya 33 kali tasbih, tahmid dan takbirnya. Kemudian yang ketiga surat Qul di malam hari. Ini jadi solusi. Sesusah-susahnya orang baca Quran, Al-Ikhlas pasti hafal. Nggak mungkin nggak hafal ya. Walaupun kurang fasih, mungkin ada kurang fasih gitu ya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah amalan ringan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah menyempurnakan wudu. Menyempurnakan apa, Bu? Menyempurnakan wudu ya. Inna ahadukum, sesungguhnya di antara kalian kata Nabi, atau kama qala Rasul, idza tawaddaa, jika ingin berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, baik rukunnya yang wajib ataupun sunnah-sunnahnya dalam wudunya ya. Tsumma kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia setelah wudu, dia sempurnakan wudunya, baik rukun dan sunnahnya dia sempurnakan. Kemudian dia mengucapkan doa itu. Dalam riwayat Imam Tirmizi juga ditambahkan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Apa kata Rasulullah? Illa futihat lahu abwabul jannatil samani.
melainkan akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. 8 pintu surga terbuka bagi orang yang berwudu, menyempurnakan wudunya dengan rukun dan sunnahnya. Dia membasuh wajahnya dengan sempurna, membasuh tangan sampai sikunya dengan sempurna, mengusap rambutnya, kepalanya dengan sempurna, membasuh kakinya, bahkan tumitnya digosok dengan sempurna, dan dia membaca doa setelah wudu, maka futihat lahu abwabul jannah al-samaniyah, terbuka untuknya 8 pintu surga. Siapa di antara kita yang sholat gak wudu? Pasti wudu kan? Tapi siapa di antara yang berwudu itu menyempurnakan rukun dan sunnahnya? Siapa yang membaca doa setelah wudu? Mungkin tidak semua. Maka ini menjadi kesempatan kita, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amalan yang keempat ini yasir, begitu mudah, tetapi mengantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 8 pintu surga kata Nabi dibuka untuknya. Ya, bagi orang yang menyempurnakan wudu. Jamaah yang berbahagia rahimanallah wa iyyakum. Tambah cewek enggak, Pak? Tambah cewek, Pak ya. Satu lagi ya, 5 aja. Karena di sini berapa menit, Pak? Sampai selesai 20 menit. Baru ini saya kultum Ramadan agak panjang ya. Biasanya cuma 7 menit. Ada Ustaz, pokoknya 7 menit ya. Namanya kultum, kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum, Pak. Saya bilang. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah satu ayat, yaitu ayat kursi setiap habis sholat. Man qara'a ayatal kursi, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi dubur kulli shalah, setiap habis salat maktubah yang wajib 5 waktu, setiap habis salat wajib dia baca ayat kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang bisa menghalanginya masuk ke dalam surga Allah. Ayat kursi ya, kata wong Palembang sikok bae ya. Satu ayat bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW katakan, laisa bainahu wa bainal jannati illa iyyamun. Tidak ada yang menjadi penghalang dirinya dengan surganya Allah kecuali kematian. Karena orang yang istiqamah membaca satu ayat kursi, dia memahami maknanya, diamalkan dalam kehidupannya, dia rutinkan, dijadikan zikir rutin setiap habis salat yang wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi itu ringan semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya nggak berat-berat kalau bicara menghatamkan Al-Quran, repot ya. Banyak pedagang kayaknya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau baca Quran ya, ada beberapa ayat, beberapa surat yang kita prioritaskan. Kalau mau ngikutin Imam Syafi'i, berapa kali hatam, Pak? 60 kali hatam bulan Ramadan. Kata Imam Ar-Rabi', kana Syafi'iyu yakhtimul Quran 60 khatamatin. Dulu Imam Syafi'i ketika masuk bulan Ramadan, dia menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam. Makanya di dalam kitab Syiar An-Nubala karya Imam Az-Zahabi itu dikatakan para sahabat Rasulullah itu tidak kurang dari 10 kali hatam di bulan Ramadan. Tidak kurang dari berapa? 10 kali hatam. Mayoritas para sahabat. Ada sahabat yang cuma 3 kali hatam. Ada Khalid bin Walid. Kenapa? Syaghalaka 'ankal jihad. Khalid bin Walid pernah menangis samping mega mushaf Al-Quran, gara-gara jihad saya tersibukkan dari membaca Al-Quran. Sibuknya bukan karena main HP, Pak, bukan karena nonton TV, bukan karena nonton TikTok, bukan karena main Instagram, buka WA, ya, tetapi sibuknya karena berjihad di jalan Allah, bahkan menghatamkan Al-Qurannya cuma 3 kali. Jadi para sahabat, kalau kita mas sekali aja udah syukur ya Bapak Ibu ya, dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada yang nggak bisa menghatamkan, ya udah qul huwallahu ahad. Jamaah yang berbahagia rahimanallah wa iyyakum, dari 5 amalan ringan yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah ini, semuanya ternyata hadis-hadis ini terikat dengan satu amalan. Apa itu? Salat. Hampir rata-rata dulu dikulis salat setelah habis salat, baik al-ikhlas di malam hari, salat dulu, isyaknya harus diselesaikan. Ya, baik berwudu syarat untuk mengerjakan salat. Baik membaca ayat kursi setelah habis salat, ya.
baik ya tadi mau tidur tapi sudah mengerjakan sholat isya, dan semua itu terkait dengan sholat. Kenapa? Fa'in soluhat sairu amali, karena yang menjadi penentu sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka akan baik semua amal-amal sholatnya. Fa'in fasadat, kalau sholatnya rusak, maka walaupun dia baca kulhu 10 kali dalam sehari, walaupun dia menyempurnakan wudu setiap hari, walaupun dia baca ayat kursi setiap hari, walaupun dia membaca tasbih, tahmid, dan takbir setiap mau tidur, tapi kalau nggak sholat maka tidak ada artinya, ya, kurang manfaatnya. Maka kita sedih juga, banyak acara reuni teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, bukber, buka bersama. Azan maghrib berkumandang, lanjut ngobrol, tahu-tahu sudah azan isya. Ya, ini banyak fenomena-fenomena ya, sebagian kaum muslimin ya. Rugi, ya udah bagus sebenarnya puasa Ramadan udah bagus, tetapi harus disempurnakan dengan apa? Amal sholat. Orang kalau puasa nggak sholat seperti orang pakai baju nggak pakai celana, itu bagi saya ya. Karena sholat ini penentu. Dalam riwayat yang lain, faqad aflah wa anjah. Kalau sholatnya baik, maka dia sukses, maka dia akan beruntung. Dan mudah-mudahan sudah pas 20 menit ya. Saya ngeliatin jam tadi. 20.00, 20 pas ya, sesuai SOP ya. Karena ini juga minumnya khusus untuk 20 menit bicaranya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beruntung, kata Rasulullah, adalah man shoma Ramadhana, yang puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, puasanya bukan karena ritualitas saja, tetapi betul-betul karena iman kepada Allah, mengharapkan balasan terbaik di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka semua dosa-dosanya diampuni yang telah lalu, maksiatnya dibersihkan oleh Allah, kesalahan-kesalahannya dihapuskan oleh Allah. Inilah orang-orang yang beruntung pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Banyak amalan yang berat, bahkan yang ringan, ternyata selama itu sesuai dengan sunnah Rasulullah dan ikhlas karena Allah, bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.